Shalom semuanya. Saya melihat beberapa wajah-wajah baru di sini. Selamat datang buat yang baru datang. Yang pertama kali datang ya. Shalom. Saudara, kalau beberapa saudara tahu saya punya 3 anak. Mika, Adrian, Celestina. Dan waktu anak ini lahir, setiap dari mereka di rumah sakit saya tuh dikasih buku catatan medis ya. Nah di buku itu biasa kita bawa untuk kunjungan ke dokter secara berkala. Di situ dokter akan menuliskan pertumbuhan anak saya, keadaan anak saya, menuliskan imunisasi apa yang baru didapat dan apa yang akan harus diberikan the next time. Nah di belakang buku catatan medis itu ada sebuah grafik yang namanya grafik pertumbuhan, growth chart. Nah berdasarkan berat anak saya, berdasarkan tinggi anak saya, dokter akan mencari posisinya di grafik tersebut, ya. Sehingga kita tahu apakah anak saya ini sehat atau tidak, apakah pertumbuhannya sesuai dengan anak yang seumuran dengan mereka. Terus nanti ketika anak saya sudah kira-kira berumur 2 tahun, ketika mereka mulai mengerti, saya suka ukur badan anak saya ajak dia ke tembok, itu biasa saya ambil di kamar anak laki-laki saya, di kamar Adrian, saya ambil pilih satu tembok. Di situ saya akan mark temboknya sesuai dengan tinggi mereka. Lalu nanti 3 atau 6 bulan kemudian saya ajak mereka untuk mengukur lagi, dan mereka bisa mengerti tuh, mereka melihat ada perubahan di dalam pertumbuhan mereka, dan mereka excited untuk itu. Ya, saya yakin saudara bahwa setiap dari kita pasti menginginkan anak kita untuk bertumbuh, ya kan? Karena salah satu tanda apakah mereka sehat atau tidak ya dari pertumbuhan itu, apakah mereka sesuai dengan umur mereka. Hal yang sama juga apply di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Kita nggak cuma mau bertumbuh secara fisikal, tapi kita juga mau bertumbuh secara rohani. Apakah pertumbuhan rohani itu? Dan bagaimanakah kita bisa mengukur pertumbuhan rohani kita? Efesus 4 ayat 11 berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi sini jelas saudara bahwa kedewasaan yang sempurna adalah ketika kita mencapai kepenuhan Kristus. Ketika pribadi Kristus itu menjadi pribadinya kita. Ketika kita memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Ya, ketika kita mengalami perubahan pikiran, kita mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang anak Allah, itulah di mana kedewasaan rohani terjadi. Nah, banyak orang mengutip ayat as he is, so are we in this world. Ya. Sebagaimana dia, begitu pula kita di dunia ini. Dan ayat ini seringkali dipakai dalam konteks kesembuhan. Karena Tuhan Yesus sehat, maka saya juga sembuh. Atau dipakai sebagai konteks otoritas. Tuhan Yesus memiliki otoritas, maka kita juga memiliki otoritas. Tetapi saya setuju dengan hal itu, saya tidak menentang hal itu. Tetapi as he is, so are we in this world, itu enggak hanya terbatas sampai kepada kesembuhan, otoritas, atau karunia. Tapi juga termasuk karakternya Kristus. Bagaimana karakter dia, begitulah kita. Ya, yang dimaksud di ayat itu. Jadi the ultimate purpose, tujuan utama dari keselamatan, bukan tujuan utama, tujuan terakhir selain daripada kehidupan kekal adalah ketika kita memiliki kepenuhan Kristus, memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Kita nggak akan memiliki karakter Kristus secara sempurna sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Tetapi di dunia ini kita sedang berjalan di dalam kesempurnaan tersebut. Amin, saudara. Minggu lalu kalau saudara-saudara datang, 2 minggu yang lalu ya, saya membahas 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Di mana saya membahas bahwa kita ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, kita diberikan kemampuan untuk mengasihi, ya kan? Dan minggu ini saya membahas ayat kelanjutannya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Di sini Petrus akan membahas bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani
Dan bagaimana dengan kasih yang sudah kemampuan untuk mengasihi yang diberikan Tuhan ini bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita baca dulu ya ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 1 ini dimulai dengan kata karena itu. Dulu saya sudah bilang kalau ada kata karena itu berarti merujuk kepada informasi sebelumnya yang diberikan oleh Petrus. Jadi informasi sebelumnya yang tadi yang saya katakan bahwa kita sudah diberi kemampuan untuk mengasihi. Maka di sini Petrus mengatakan karena engkau sudah diberi kemampuan untuk mengasihi dan kemampuan itu tidak terbatas karena Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Karena hal itulah buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, buanglah segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah ini yang dikatakan Petrus. Dan Petrus berkata karena engkau memiliki kemampuan untuk mengasihi, engkau pun akan memiliki kemampuan untuk membuang hal-hal yang tidak berguna ini. Ya. Jadi Petrus memberikan list hal-hal apa yang harus kita jauhkan di 1 Petrus 2 ayat 1 ini. Oke, yang pertama adalah segala macam kejahatan. Kejahatan di sini lebih ketika kita mau menyakiti orang lain, ketika kita berharap orang lain untuk mendapatkan masalah, atau ketika kita kadang ada orang kan kesel biarin nanti itu tabur tuai gitu kan. Misalnya yang jahat sama kita, nanti juga dia ngerasain sendiri, itu termasuk kejahatan saudara. Itu termasuk kejahatan. Kita mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi kepada orang itu. Dan biasanya hal-hal ini terjadi ketika kita mempunyai rasa tidak suka terhadap seseorang dan rasa itu kita pendam, kita biarkan kepahitan itu bertumbuh dan akhirnya menjadi segala macam bentuk kejahatan. Yang kedua yang harus kita jauhkan adalah segala tipu muslihat. Ya, kata tipu muslihat ini kata aslinya itu artinya memberi umpan. Jadi seperti kita memancing. Sebenarnya kan kalau kita mancing kita lagi tipu ikannya kan ya. Kita sedang menipu si ikan. Kita kasih makanan tapi sebenarnya kita nggak mau kasih. Kita mau tangkap ikan itu. Jadi sama dengan kehidupan kita ketika kita baik kepada seseorang, ketika kita memuji seseorang, tapi kita nggak mean it. Kita hanya mengharapkan sesuatu dari orang itu. Itu adalah tipu muslihat. Yang ketiga yang harus kita jauhkan adalah kemunafikan. Kemunafikan di sini berbicara tentang lebih kepada kemunafikan seperti orang-orang Farisi di zaman dulu, di mana mereka mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik, mengajarkan orang-orang untuk mengikuti hukum Taurat, dan mereka kelihatannya mereka melakukan, tapi di belakangnya sebenarnya mereka tidak melakukan. Kemunafikan juga adalah sikap holy thou art. Holy than thou, sorry, bukan holy thou art. Holy than thou ya. Saya merasa lebih suci daripada kalian. Saya merasa lebih benar dari kalian. Itu juga kemunafikan di mana akhirnya kita menghakimi orang. Yang keempat adalah kedengkian. Kedengkian ini iri hati. Di mana kita tidak bisa ikut berbahagia ketika teman kita mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang kita ingini, atau ketika teman kita mencapai keberhasilan. Dan kita biasanya ini dikarenakan ketika kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri, kita merasa ada yang kurang dalam diri kita nggak puas dengan apa yang kita punya, dan akhirnya ketika teman kita memiliki apa yang kita ingini, kita nggak bisa ikut berbahagia bersama dengan mereka. Dan terakhir adalah fitnah. Fitnah ini dalam bahasa Inggrisnya evil speaking. Firman Allah yang hidup mengatakan fitnah ini termasuk kebiasaan mempercakapkan keburukan orang lain. Jadi fitnah bukan hanya ketika kita menuduh seseorang melakukan sesuatu tetapi orang itu tidak. Tetapi juga ketika kita membicarakan keburukan orang lain, gosip, itu termasuk di dalam hal ini, evil speaking. Jadi ketika kita membicarakan keburukan orang kepada orang lain, dengan maksud untuk merendahkan, merusak reputasi orang tersebut, itu evil speaking, ya. Atau ketika ada orang bersalah, kita tegur dia depan-depan orang dengan maksud supaya
untuk merendahkan reputasi orang tersebut. Itu juga evil speaking. Jadi kelima hal ini Petrus berkata kita harus buang, kita harus tanggalkan. Bahasa asli itu artinya menanggalkan pakaian yang kotor. Kita buang, jangan dipakai lagi. Gitu. Kenapa Petrus mau kita membuang hal-hal ini? Yang pertama karena hal ini tidak sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Ini bukan kita. Karena kita sudah lahir baru, maka layaklah kita bertindak, bersikap sebagaimana identitas kita yang baru itu. Ya. Minggu lalu kita belajar identitas kita dari Pak Petrus, yaitu kita adalah anak Allah, ya kan? Nah, sebagai anak Allah kita hendaklah bersikap seperti Bapa kita, seperti Allah. 1 Petrus pasal pertama, di 1 Petrus pasal pertama, Petrus mengatakan, jadilah engkau kudus karena Allah itu kudus. Maka sama seperti Bapa kita kudus, kita harus kudus. Kudus ini artinya dipisahkan, saudara, di set apart, dibedakan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya patut atau layak untuk bersikap, memiliki sikap yang berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Tapi please understand, tolong dimengerti, ini bukan legalisme. Ini bukan legalisme. Petrus tidak berkata, kalau legalisme gini, ketika Petrus berkata, kalau kamu tidak membuang hal-hal ini, kamu akan kehilangan identitas kamu sebagai anak Allah. Itu legalisme. Tetapi ketika Petrus berkata, bersikaplah seperti anak-anak Allah, karena engkau adalah anak-anak Allah, itu berbeda ya saudara. Jadi jangan disamakan, itu berbeda. Kedua, kenapa kita harus meninggalkan hal-hal seperti ini? Karena hal-hal seperti ini akan menghalangi pertumbuhan rohani kita. Hal-hal seperti ini akan membuat kita kehilangan kegairahan kita, kehilangan keinginan kita untuk membaca firman Tuhan. D.L. Moody berkata, Alkitab akan menjauhkan Anda dari dosa, tetapi dosa juga akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Yang artinya, saudara, kalau kita berbuat dosa, mau tidak mau, sadar tidak sadar, akan ada rasa bersalah di hati kita. Dimana ketika kita membaca Alkitab, kita jadi merasa nggak sama, nggak line up, lalu kita merasa bersalah, dan akhirnya kita bisa decide untuk menjauh dari firman itu. Bukan Tuhan yang menjauh ya saudara, bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kita yang memilih menjauh. Dan dosa akan membuat kita lupa akan standing kita, akan posisi kita di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan kelima hal yang disebutkan Pak Petrus di atas itu, kita lihat bahwa semua ini dimulai dari pikiran, semua dimulai dari hati kita. Sebelum kemudian itu termanifestasi dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pembicaraan kita. Maka saudara, kita harus aware, kita harus selalu memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Apa yang kita pikirkan dan renungkan itu adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif. Ketika kita memikirkan hal-hal negatif, itu sama dengan kita makan junk food. Makan makanan yang gak bergizi, bikin kita kenyang, tapi gak ada manfaat. Gak ada nutrisinya sama sekali buat kita. Ya. Dan kalau kita kenyang, biasanya kalau kita udah terlalu banyak ngemil, terlalu banyak makan junk food, kita udah gak mau makan lagi makanan yang bernutrisi. Udah gak tertarik lagi karena kita sudah kenyang. Dan sama dengan kehidupan rohani kita saudara, ketika hati kita diisi dengan iri hati, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang negatif tentang orang lain, pikiran kita diisi dengan ketidakpuasan akan apa yang kita punya, ini akan membuat kita juga gak ada selera lagi untuk baca firman Tuhan. Maka saudara, kita harus stop, fokus kepada hal-hal yang negatif. Leave the junk food and eat the real food. Ya, karena itu yang berguna buat kita, yang punya nutrisi buat kita. Lalu Petrus berkata, tinggalkan hal ini dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi di sini Petrus tidak sedang berkata bahwa kita semua bayi rohani, tidak, tapi dia sedang berkata, sedang mengkasih contoh, meminta kita untuk memiliki keinginan membaca firman Tuhan seperti bayi menginginkan susu, gitu. Kita tahu ya kalau bayi menginginkan susu itu gimana? Bayi yang baru lahir dikasih permen kayak, dikasih makanan steak kayak, pasti nggak mau, karena dia nggak tertarik, dia maunya susu, ya kan? Dan dia tuh benar-benar tahu, bukan tahu, dia tahu, dia
pokoknya dia pengennya susu karena memang satu-satunya yang dia butuhkan ya susu gitu. Dan dia maunya tuh intens. Kita tahu yang udah punya anak, pasti kita tahu anak kita waktu bayi baru lahir 3 sampai 4 jam sekali dia nangis minta susu. Enggak perlu diingetin, dia udah minta sendiri. Sampai begitu keinginan bayi akan susu. Dan bahkan tengah malam pun dia bangun untuk minta susu. Dan seperti inilah kebutuhan akan firman seperti inilah yang Petrus ingin kita miliki. Kita harus tahu bahwa firman itu sebagai satu-satunya yang membuat kita bertumbuh. Kita harus tahu bahwa firman itu adalah penting buat hidup kita, sesuatu yang krusial, sesuatu yang we cannot live without. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Ini yang Petrus mau tanamkan di kita. Dan Petrus secara spesifik berkata, kita harus mengingini air susu yang murni. Di zaman dulu, di zaman waktu Petrus menulis ini, air susu itu sering dijual oleh pedagang-pedagang yang mau mendapatkan keuntungan lebih. Itu biasanya sudah ditambahin air, diencerin sama air. Dan Petrus berkata kepada kita bahwa kita konsumsilah air susu yang murni, air susu yang belum dicampur. Maksudnya apa saudara? Bahwa bagus buat kita untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari banyak pendeta, banyak pembicara. Bagus buat kita membaca banyak buku rohani karena itu membuka wawasan kita sehingga kita mengerti konteks dari ayat yang kita baca. Tetapi jangan jadikan itu makanan utama kita. Kita harus secara pribadi jangan ambil firman dari second hand. Tapi secara pribadi langsung dari first hand kita baca firman itu. Karena ketika kita baca sendiri firman itu, Roh Kudus di dalam kita akan berbicara kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Amin saudara. Dan Petrus berkata, firman Tuhan ini akan membuat engkau bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi firman Tuhanlah yang akan membuat kita bertumbuh. Firmanlah yang akan membuat kita mampu untuk mengubah pikiran kita, mampu untuk mengubah karakter dari hidup kita. Firman yang akan membuat kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu yang tadi disebutkan Petrus di ayat 1. Tetapi Petrus tidak sedang berkata bahwa jika engkau tidak membaca firman, engkau tidak beroleh keselamatan. Bukan itu. Yang dikatakan ini adalah lebih bertumbuh di dalam keselamatanmu. Ya, dalam arti bahwa dengan membaca firman, engkau akan berjalan menuju kesempurnaan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk engkau. Dan memang sudah menjadi milikmu. Saudara, firman itu adalah terang bagi jalan kita. Amin. Kita yang tadinya berada di dalam kegelapan, sekarang kita memiliki terang itu dan sehingga kita bisa tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kedua, firman adalah senjata atau pedang bagi kita. Senjata pedang untuk melawan pikiran-pikiran buruk yang ada dalam diri kita. Untuk melawan kelima hal yang tadi disebutkan oleh Petrus. Dan firman adalah cermin bagi kita. Ketika kita melihat firman, kita bisa melihat identitas kita yang sesungguhnya dalam Kristus. Sehingga kita bisa membandingkan identitas kita dengan perbuatan kita. Dan kalau perbuatan kita nggak line up, kita tinggal mengubah perbuatan kita sesuai dengan identitas kita. Joseph Prince bilang gini saudara, saya sering dengar Joseph Prince dan dia bilang jangan menilai identitas kita berdasarkan perbuatan kita, tapi nilailah perbuatan kita berdasarkan identitas kita. Jadi ketika kita berbuat salah, jangan lalu meragukan identitas kita. Jangan meragukan, Tuhan benar gak nih saya sudah diselamatkan? Benar gak nih saya anak Tuhan? Jangan meragukan itu. Tetapi ketika kita berbuat salah, nilailah perbuatan kita berdasarkan identitas kita. Oh, karena aku adalah anak Allah, maka aku harus stop melakukan hal ini. Amin. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kita perlu firman untuk mendidik kita. Kita perlu firman untuk menunjukkan kesalahan kita, karena firman itu adalah cerminnya. Saya izin minum sebentar ya. Sorry, hari ini haus banget. Gak apa-apa, yang kecil aja, kecil.
Mohon maaf saudara-saudara. Oke, saya kasih contoh. Minggu lalu kita latihan angklung kan ya. Kalau ada saudara yang tahu saya atau suami saya tahu, saya ini kadang-kadang nggak bisa bedain antara kiri sama kanan. Jadi kalau saya mau ngomong kiri kanan tuh, saya mesti mikir dulu. Supir saya juga suka bingung. Kalau saya mau belok kanan, saya suruh dia belok kiri. Kan? Jadi itu salah satu kelemahan saya. Lalu kemarin kita latihan angklung hari Minggu. Hari Seninnya kita PIC meeting. Pak Dedi ngomong gini, mungkin Pak Dedi udah tahu siapa yang salah, tapi mungkin karena dia baik, dia nggak mau sampai ada yang tersinggung ya atau memalukan seseorang gitu. Pak Dedi bilang, main angklungnya sudah bagus, cuman arah angklungnya kurang kompak. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan gitu. Jadi lalu John ngomong, oh iya kan angklung itu ada 3 tabung ya, tinggi, sedang, terus makin kecil. Yang kecilnya harus menghadap ke kiri. Saya dengan pedenya bilang iya, gitu kan. Karena saya merasa dulu saya pernah main angklung gitu. Dan gurunya juga udah kasih tahu gitu. Tapi kan sekarang kan namanya ada banyak rekaman ya, banyak jejak digital. Jadi waktu kita latihan angklung tuh ada yang rekam, ada yang kirim ke grup kan. Jadi Selasa paginya saya lihat, saya perhatikan. Tahu nggak saudara? Semuanya arahnya benar kecuali saya. Saya sampai ya ampun ternyata saya yang salah. bukan yang lain gitu kan. Untung gak ada videonya saudara. Soalnya gini, kalau gak ada videonya, Pak Dedi ngomong saya gak merasa saya salah. John ngomong saya juga gak merasa saya salah. Saya hanya membayangkan, saya memikirkan, saya merasa benar. Karena saya merasa saya confident. Saya gak mungkin salah, saya udah pernah main sebelumnya. Dan itulah manusia saudara. Karena kita tuh overconfidence, kita pikir kita nggak mungkin berbuat salah. Nah disitulah kita perlu firman. Kita perlu firman untuk melihat salahnya kita itu di mana. Amin. Dan puji Tuhan. Lalu Petrus lanjut bahwa dia berkata bahwa jika engkau benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, maka engkau bisa menjauhkan hal ini. Engkau bisa menjauhkan hal-hal yang tidak berguna di dalam dirimu, pikiran-pikiran negatif jika engkau benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Engkau bisa memiliki desire, keinginan, kegairahan untuk membaca Alkitab jika engkau benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, Petrus berkata bahwa kebaikan Tuhanlah yang membuat kita, memampukan kita untuk membuat semua itu. Kebaikanlah Tuhanlah yang memberikan keinginan, memicu keinginan, desire buat kita untuk membaca firman. Karena saudara, kata mengecap ini itu artinya sesuatu yang personal experience. Kita nggak akan bisa tahu rasa sesuatu tanpa kita mengecapnya lebih dahulu. Ya, saudara saya dulu tinggal di California lumayan lama. Di sana ada satu hamburger, kita dulu kemarin hari Rabu ngomongin hamburger ya Pak. Ada satu hamburger namanya In and Out. Itu enak bener hamburgernya. Enak bener. Rotinya itu ya soft, lembut, tapi gak kempes. Itu softnya pas banget softnya. Terus dagingnya itu digiling fresh, jadi itu gak frozen. Digiling fresh di depan kita, dia bentuk langsung dia grill saat itu juga. Jadi ketika dimakan itu nggak kering, masih ada juice. Dagingnya tuh very very juicy gitu. Lalu waktu dia grill dia taruh cheese. Kita bisa minta extra cheese kalau kita mau. Dan cheese-nya itu dipanggang bersama dengan dagingnya dan melt. Yudi udah geleng-geleng kepala tuh. Dan cheese-nya itu melt ya. Jadi cheese-nya itu melt di mulut kita nantinya. Lalu kita bisa minta pakai bawang bombay yang di-dice, dipotong, di-grill sampai dia caramelize. Coklat-coklat gitu wanginya itu luar biasa enaknya. Dan itu ditaruh di atas dagingnya itu. Lalu ditaruh tomato, ditaruh lettuce, ditaruh sausnya yang saus spesialnya mereka. Sausnya juga luar biasa enaknya karena nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, tapi ada perpaduan antara asam dan manis sama-sama. Ketika semuanya digabungin, digigit saudara, itu rasanya lengkap. Lengkap ya. Ada, oh sama Coca-Cola. Diminum dengan Coca-Cola itu udah paling nikmat ya Pak ya. Itu udah paling enak, rasanya lengkap semuanya di mulut.
Dan saya bisa describe seperti ini, saudara bisa imagine. Tapi apakah saudara benar-benar tahu 100% rasanya seperti apa? Enggak kan ya? Sama halnya dengan kebaikan Tuhan, saudara. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa kasih tahu ke saudara-saudara in glorious detail, sangat detail bagaimana Tuhan baik dalam hidup saya. Ya, tapi kalau saudara tidak mengalaminya sendiri, saudara nggak akan ngerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Tapi saya percaya kita semua yang di sini yang sudah menerima Tuhan Yesus pasti sudah mengalami kebaikan Tuhan, one way or another. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita percaya, Roh Kudus sudah membukakan kepada kita betapa baiknya Tuhan, pengorbanan yang Dia berikan kepada kita. Ya, dan biasanya waktu kita baru lahir baru, kalau kita ingat, kita lapar akan firman Tuhan. Kita terus mau belajar, mau mencari tahu siapa Tuhan ini. Tapi somehow di tengah-tengah perjalanan rohani kita, gairah itu mulai surut. Kita mulai nggak mau membaca firman. Kenapa? Karena Roma 1 ayat 2, Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa kita ini persembahan yang hidup. Ingat ya, dulu saya pernah ngomong bahwa persembahan yang hidup itu kelemahannya mereka nggak bisa fokus. Mereka kadang lari, balik lagi, lari, balik lagi. Karena kita kehilangan fokus, saudara. Dan juga pada saat yang sama, dunia sedang mempressure kita untuk membawa kita masuk ke dalam cetakannya. Dan ketika kita mengalami pressure dan kita mengalami kehilangan fokus, kita akan lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini yang sempat saya alami, mungkin beberapa sudah pernah mendengar kesaksian saya. Saya menerima Tuhan Yesus mungkin di SMP, waktu saya masih SMP, saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus dan waktu itu saya sangat senang belajar firman, saya sangat senang baca Alkitab. Saya dulu SMP di Santo Yosef dan tiap hari Jumat itu ada pendalaman Alkitab dan mereka yang Kristen atau Katolik diharuskan untuk ikut. Itu saya yang paling excited, saudara. Jadi sebelum itu kan after school ya, kita dikasih makan dulu, ntar balik lagi. Sebelum teman-teman datang, sebelum gurunya datang, saya udah pertama kali di situ. Saya duduk di meja, saya udah siapin Alkitab saya siapin pen saya dan not saya karena saya sangat menikmati pendalaman Alkitab itu. Tapi singkat cerita, saya menjadi dewasa, saya married, saya punya anak, dan saya mulai mengalami permasalahan yang lebih real sebagai orang dewasa di kehidupannya. Saya mulai nggak fokus kepada kebaikan Tuhan dan saya mulai memiliki pemahaman akan Tuhan yang salah. Saya merasa bahwa Tuhan ini menuntut saya untuk perfect, menuntut saya untuk selalu baik. Sementara saya merasa saya nggak bisa. Dan kalau ada yang tahu dulu karakter saya, gimana mah? Luar biasa ya mah, luar biasa. Kalau mama suka ngomong adat lu tuh sebakul, kata sebakul, itu maksudnya ini anak susah banget gitu, ya kan? Akhirnya saya merasa saya nggak bisa berubah dan saya memutuskan untuk tidak membaca Alkitab. Selama 3 tahun tanpa firman, saudara, itu adalah saat tergelap dalam kehidupan saya. Saat tergelap, saya mengalami depresi dan sampai suatu malam saya merasa Tuhan saya nggak bisa hidup kayak gini lagi. Saya berteriak, Tuhan tolong saya. Antara engkau bawa saya pulang sekarang atau engkau ubah hidup saya nggak bisa lagi. Walaupun itu saat gelap, saya tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Bukan Tuhan yang meninggalkan saya, tapi saya yang menjauh dari Tuhan. Dan malam itu Tuhan menjawab saya dengan clear, dengan soft, dengan lembut. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau padanya. Wow, waktu saya dengar itu, saudara, saya merasa gini, siapa yang bisa mengasihi saya padanya? Papa saya mungkin, mama saya mungkin, karena mereka orang tua saya. Tapi saya nggak pernah kepikir ada orang lain yang bisa mengasihi saya padanya. Dan saat itu, malam itu, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang pemilik jagat raya ini, yang begitu kudus, begitu suci, begitu blameless, dia bilang dia mengasihi saya apa adanya. Itu gila, saudara. Itu gila. Dan malam itu saya merasakan sebuah kasih yang gak pernah saya kecap sebelumnya dalam hidup saya. Gak pernah. Mama papa saya sangat mengasihi saya. Kalau saya salah, mereka selalu mengampuni saya.
Tapi malam itu kasih yang saya rasakan jauh melampaui kasih yang mama papa saya berikan kepada saya. Itu amazing. Dan saudara, dalam sekejap beban saya terangkat yang sepertinya seperti heavy burden di dalam hati saya nggak bisa handle, itu sepertinya terangkat dan ada kedamaian yang luar biasa dalam hidup saya. Dan malam itu saudara, saya mengerti Tuhan bukan mati hanya untuk dunia. Yesus tidak hanya mati untuk semua orang dunia. Tapi saya mengerti Yesus mati buat saya. Yesus mati buat saya, saudara. Dia mati untuk menghapus dosa-dosa saya. Dia mati untuk menutupi segala kekurangan yang saya punya. Dan itu menjadi suatu hal yang personal buat saya, saudara. Saudara, nggak sampai situ, Tuhan menuntun saya, mengubah saya dengan kehidupan saya, karena dia begitu mengasihi saya. Dia nggak mau saya jadi Sutini yang punya karakter yang seperti itu. He loved me too much to leave me like that. Dan dia merubah saya, dia menuntun saya dari satu perubahan ke dalam perubahan dengan sabar. Dia menuntun saya melalui firman-Nya. Dan sekarang saya berani bilang, saudara, saya bukan Sutini yang sama 5 tahun yang lalu. Amin. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Saya Sutini yang berbeda. Dan saya tahu saya belum perfect. Saya belum sempurna. Saya masih work in progress. Dan saya bangga untuk mengatakan bahwa saya masih work in progress. Saya senang mengatakan itu karena saya tahu berarti Tuhan masih bekerja dalam diri saya. Dan kalau saya masih work in progress, berarti saya tahu saya bisa menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. And I'm excited to see diri saya 5 tahun dari sekarang, 10 tahun saya dari sekarang. Saya excited untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya. Amin. Dan saya juga mengajak saudara-saudara untuk merasakan hal yang sama. Saudara, it's good for us untuk mengingat kebaikan Tuhan senantiasa. Untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif. Dan hari ini nanti kita akan melakukan itu. Kita akan mengambil perjamuan kudus, di mana kita mengingat kasih-Nya, di mana kita mengingat pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dan saudara, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan itu, kita akan ketagihan. Kita akan addicted. Dan itu yang akan membuat kita ingin selalu membaca firman Tuhan karena kita mau lagi Tuhan, ini gak enough, I want some more, saya mau lebih Tuhan. Dan kita akan terus membaca firman Tuhan untuk menggali kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami itu, firman akan mengubah kita secara luar biasa. Amin, saudara. Saudara, saya mau tanya, sudahkah Anda mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup Anda secara pribadi? Sudahkah Anda mengecapnya? Tahukah Anda bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi Anda? Kalau Anda bilang, gak mungkin Tuhan mengasihi saya orang yang gak mungkin dikasihi, ibu gak tahu apa yang sudah saya lakukan. Saya mungkin gak tahu, saya mungkin gak bisa mengasihi Anda, tapi Tuhan bisa. Tuhan lebih dari bisa. Tuhan bukan hanya tahu, tapi Tuhan mengenal engkau sampai kedalaman hatimu. Dan kalau Anda belum mengecap kebaikan Tuhan, saudara, saya senang Anda ada di sini, karena mungkin ini harinya, ini saatnya buat Anda mengecap kebaikan Dia. Amin. Terima Dia dalam hati Anda, undang Dia masuk ke dalam hati Anda, dan kecaplah kebaikan yang luar biasa itu. Dan jika Anda pernah mengecap tetapi Anda lupa, kehilangan fokus, ingatkan diri Anda kembali akan apa yang telah Allah lakukan buat Anda. Reflect back ke kehidupan kalian yang sudah kalian lewati. Perhatikan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap langkah hidup Anda. Buka kembali diary Anda, kalau Anda punya diary, nanti pulang, baca kembali diary Anda. Highlight semua kebaikan yang Tuhan lakukan. Biarkan kasih-Nya, biarkan kebaikannya itu memicu kerinduan di dalam hati Anda untuk membaca firman. Dan buat keputusan saudara, buat keputusan untuk mengecap kebaikan Dia secara personal, untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan Anda, untuk memikirkan hanya hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang seperti dikatakan di Filipi 4. Hal yang baik yang harus kita pikirkan. Buat keputusan untuk memiliki hubungan pribadi, spend time in the Word setiap hari. Dan if you do this thing, kalau Anda melakukan hal ini, Tuhan, saya yakin
tahun dari sekarang, 7 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda terus melakukan hal ini, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Dan Anda akan berkati banyak orang sekitar Anda. Amin. Mari kita